Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal TAM di modul pedagogik topik 6, pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau disebut dengan pendidikan inklusi bersama Info Kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon bisa like video ini dan subscribe channel Info Kita YA agar mendapatkan notifikasi video lainnya dari channel Info Kita YA. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Pendidikan inklusi adalah A. Pendidikan khusus hanya untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. B. Pendidikan yang memisahkan ABK dari siswa reguler. C. Sistem pendidikan yang mengakomodasi semua anak termasuk ABK belajar bersama di sekolah reguler. D. Pendidikan yang berfokus pada ujian akhir. E. Pendidikan khusus berbasis asrama. Jawabannya C. Sistem pendidikan yang mengakomodasi semua anak termasuk ABK belajar bersama di sekolah reguler. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan belajar bersama bagi semua anak tanpa diskriminasi. Soal kedua, pendidikan inklusi berfokus pada mengakomodasi kebutuhan semua siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama. Prinsip utama pendidikan inklusi adalah kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman yang memungkinkan setiap siswa tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kondisi fisik untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran. Dalam implementasinya, pendidikan inklusi mengadaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam makalah di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan tujuan utama pendidikan inklusi? A. Meningkatkan kemampuan akademik siswa dengan mengurangi perbedaan antara mereka. B. Menyediakan pendidikan berkualitas yang berfokus pada pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. C. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar bersama tanpa memandang perbedaan mereka. D. Menyediakan kurikulum yang lebih sederhana untuk siswa dengan kebutuhan khusus. E. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk siswa dengan disabilitas. Jawabannya C. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar bersama tanpa memandang perbedaan mereka. Soal ketiga, salah satu prinsip pendidikan inklusi adalah A. Diskriminasi berdasarkan kemampuan siswa. B. Semua siswa belajar dengan cara dan kebutuhan yang sama. C. Menghargai keberagaman dan perbedaan setiap anak. D. Mengutamakan hanya siswa berprestasi. E. Hanya menekankan aspek kognitif. Jawabannya C. Menghargai keragaman dan perbedaan setiap anak. Pendidikan inklusi menghargai keberagaman atau diversity dalam kelas. Soal keempat, dalam pendidikan inklusi, penting adanya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan tenaga profesional lain, untuk merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Guru harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung agar setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi dalam konteks pendidikan inklusi? A. Kerjasama antara sekolah dan pemerintah untuk mengatur kebijakan pendidikan. B. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional lain untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. C. Kerjasama antara siswa dengan disabilitas dan siswa tanpa disabilitas dalam kegiatan pembelajaran. D. Kolaborasi antar siswa dalam kelompok belajar untuk mencapai tujuan akademik. E. Kerjasama antara guru untuk berbagi metode pengajaran yang efektif. Jawabannya B. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan profesional lain untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Soal kelima, anak yang termasuk dalam kategori ABK adalah A. Hanya anak yang kurang pandai akademis. B. Anak dengan kebutuhan khusus baik fisik, mental, intelektual, maupun sosial emosional. C. Semua siswa tanpa terkecuali. D. Anak dengan nilai rendah di kelas. E. Anak yang malas belajar. Jawabannya anak dengan kebutuhan khusus baik fisik, mental, intelektual, maupun sosial emosional.
ABK mencakup berbagai kondisi seperti tunanetra, tunarungu, autisme, ADHD, slow learner, dan lainnya. Soal ke-6, dalam pendidikan inklusi, salah satu karakteristik penting adalah penerapan kurikulum yang fleksibel. Kurikulum ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Penyesuaian ini bisa berupa penggunaan alat bantu, metode pembelajaran yang bervariasi, dan pendekatan evaluasi yang memungkinkan siswa mencapai tujuan belajar. Bagaimana fleksibilitas kurikulum berperan dalam pendidikan inklusi? A. Menyederhanakan pembelajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus. B. Menyesuaikan pembelajaran agar dapat diakses oleh semua siswa sesuai dengan kebutuhan individu mereka. C. Meningkatkan penggunaan ujian standar untuk semua siswa. D. Memperkenalkan kurikulum yang sama untuk semua siswa tanpa penyesuaian. E. Meningkatkan kesulitan materi untuk siswa dengan kemampuan lebih tinggi. Jawabannya B. Menyesuaikan pembelajaran agar dapat diakses oleh semua siswa sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Soal ke-7, pendidikan inklusi sejalan dengan prinsip A. Hak asasi manusia dan pendidikan untuk semua. B. Eksklusivitas pendidikan. C. Diskriminasi dan segregasi. D. Pendidikan hanya untuk anak normal. E. Seleksi ketat berdasarkan kemampuan. Jawabannya A. Hak asasi manusia dan pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusi sesuai dengan prinsip education for all dan hak asasi manusia. Soal ke-8, pendidikan inklusi juga berfokus pada pengembangan sikap positif terhadap keberagaman di kalangan siswa. Melalui kegiatan belajar bersama, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Ini penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Apa dampak utama yang diharapkan dari pengembangan sikap positif terhadap keberagaman dalam pendidikan inklusi? A. Meningkatkan kinerja akademik siswa tanpa memperhatikan perbedaan mereka. B. Menghasilkan siswa yang mampu beradaptasi dengan kurikulum yang lebih ketat. C. Membentuk individu yang mandiri dan percaya diri tanpa memperhatikan keberagaman. D. Membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan melalui empati dan kerjasama. E. Menyederhanakan pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh semua siswa. Jawabannya D. Membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan melalui empati dan kerjasama. Soal ke-9, tantangan utama pendidikan inklusi di sekolah adalah A. Semua siswa sudah bisa menerima keberagaman. B. Kurangnya pemahaman guru tentang penanganan ABK. C. Tidak ada siswa ABK di sekolah. D. Semua siswa memiliki kemampuan sama. E. Guru tidak perlu pelatihan khusus. Jawabannya B. Karena kurangnya pemahaman guru terhadap penanganan ABK. Tantangan terbesar inklusi adalah keterampilan guru dalam menangani ABK yang masih terbatas. Soal ke-10. Dalam menerapkan pendidikan inklusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, seorang guru harus menyesuaikan metode pengajarannya agar dapat mengakomodasi semua siswa. Manakah strategi berikut yang paling sesuai dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi dalam kelas inklusi? A. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa agar mereka memiliki pemahaman yang seragam. B. Menggunakan satu metode pengajaran yang telah terbukti efektif tanpa modifikasi. C. Menyediakan berbagai pilihan tugas seperti membuat poster, menulis esai, atau bermain peran agar siswa dapat memilih berdasarkan gaya belajar mereka. D. Membedakan siswa dengan kebutuhan khusus dari siswa reguler dalam aktivitas pembelajaran. E. Mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber pembelajaran tanpa tambahan media pendukung. Jawabannya C. Menyediakan berbagai pilihan tugas seperti membuat poster, menulis esai, atau bermain peran agar siswa dapat memilih berdasarkan gaya belajar mereka. Terima kasih sudah membersamai Info Kita YA dalam pembahasan TAM modul pedagogik di topik 6. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA.
Semoga teman-teman mendapatkan hasil terbaik dari tes akhir modul pedagogik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.